Halo semuanya, perkenalkan gue Arifan Nevia. Mungkin ini video pertama gue ya di YouTube di mana gue ini ingin menceritakan ya kepada kalian kalau yang udah kenal di TikTok atau Instagram meskipun followersnya masih ratusan ya. Mana gue di hari-hari ini di minggu-minggu sebelumnya itu lagi fokus yang namanya tuh bikin aplikasi keuangan ya. Di mana aplikasi ini itu berupa aplikasi catatan keuangan di mana user bisa melakukan pencatatan, lalu bisa melakukan catatan piutang, terus buku kas, lalu ada fitur kalkulator juga, dan juga ada fitur yang namanya trading plan. Lalu user juga bisa membuat atau curhat tentang masalah keuangannya, atau bedah portofolio sahamnya, lalu bisa curhat tentang keuangan dan ke pemasukan atau pengeluaran lainnya ya dari sisi si usernya. Nah, jadi kenapa sih gue pengen bikin aplikasi ini ya? Jadi gue itu tergerak lah hatinya itu. Pernah baca di suatu internet atau di berita lah, kalau nggak salah baca berita atau di YouTube ya. Dimana untuk menjadi, kalau kalian nggak pernah menemukan orang baik di kehidupan kalian mungkin ya, jadilah orang baik tersebut. Nah gue agak ke trigger nih terkait kata-kata tersebut, dimana kan sekarang itu bisa dibilang Indonesia tuh ada yang bisa dibilang Indonesia gelap dan lain sebagainya ya. Cuman jadi bisa dibilang di keadaan saat ini nggak belum ketahuan lah arah dari sisi pemerintahan tuh mau kemana ya gitu. Nah, gue sebagai pekerja biasa di dalam suatu bisa dibilang perusahaan kecil lah yang ada di Bandung gitu ya. Gue tergerak nih hatinya pengen bikin suatu aplikasi di mana aplikasi ini bisa membuat orang-orang yang dari Indonesia dulu ya, mungkin yang dari Indonesia itu bisa melek terhadap finansialnya sendiri seperti itu. Nah, untuk komitmen gue ke depannya, gue pengen aplikasi ini tuh bisa dibilang gratis ya, meskipun gue tahu nih untuk biaya produksi lah, terus biaya server dan lain sebagainya itu perlu bayar ya. Dimana untuk produksi sih bisa dibilang ini murni ya, pakai tenaga dan kemampuan gue sendiri gitu. Berhubung gue ini emang programmer dan juga suka ngoding ya, bisa dibilang programmer tuh ngoding, bikin aplikasi. Nah di sini gue bikin semuanya dari awal sendirian ya, entah dari sisi desainnya, dari sisi proses bisnisnya, terus bikin relasi antar tabel-tabel yang ada di database-nya. Gue mikirin nih si fitur ini tuh dia tabelnya apa aja, fieldnya apa aja, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di tahun sekarang itu kan lagi marak yang namanya tuh AI ya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan lain lah ya, kayak misalnya untuk proses bisnis, terus ide-ide konten dan lain sebagainya itu gue terbantu banget gitu sama si AI ini. Ya AI ini bisa diakses secara gratis ya. Itu bisa pakai ChatGPT dan lain sebagainya. Kalian bisa cari. Misalnya kalian mau bikin aplikasi keuangan nih, tulis aja sebenarnya ya. Tulis kalian pengen fiturnya apa aja. Mungkin nanti dari si AI ini dia bakal ngasih saran itu masih berupa general ya, general. Tapi dari hasil general itu kalian pasti bakal keluar tuh ide-ide yang bakal bikin si ide itu lebih mengerucut lah, bisa dibilang lebih spesifik lagi, dan kalian bisa minta saran lagi nih ke si AI itu ya. Seperti itu. Oke, mungkin di sini gue mau ceritain ya di mana untuk pengerjaan aplikasi ini udah bisa dibilang udah 10 hari lebih ya. Di sini gue mau ceritain dari hari pertama sampai hari 10 apa yang gue lakukan ya. Di mana hari pertama itu gue bisa dibilang ada di momen bikin atau enggak gitu kan. Gue lebih banyak nonton YouTube tentang motivasi dan lain sebagainya, dan gue juga beli buku ya, bisa dibilang beli buku Atomic Habit lah dan lain sebagainya gitu yang bisa improvement dari sisi productivity diri gue sendiri ya. Dimana untuk sekarang kan bisa dibilang posisi gue di kantor itu bisa dibilang gue sebagai tim leader di salah satu divisi ya, dan itu
Meskipun dulunya gue itu developer ya, bisa dibilang developer mobile, gue baru beberapa tahun ini naiklah jabatan jadi team leader. Dan itu pekerjaannya sangat-sangat menguras otak. Gue lebih, kalau bisa flashback lagi ya di tahun-tahun sebelumnya, gue lebih milih mending jadi developer aja. Kalau gue bisa milih ya, soalnya dari sisi benefit yang gue dapat juga nggak terlalu beda jauh gitu dibanding menjadi team leader, di mana kalau orang lihat gitu ya kerjaan gue ya bisa dibilang nggak ngoding, nyantai gitu. Tapi mungkin yang nonton ini yang sebagai team leader dan sebagainya itu pasti otaknya tuh bisa dibilang traveling kemana-mana ya. Entah itu lu harus mengambil decision secepat mungkin. Kalau ada problem lu harus confirm ke sisi internal manajemen. Atau misalnya lu harus ngomong juga nih ke sisi klien ya. Kalau misalnya ada problem dari sisi entah itu aplikasi yang lagi di-develop oleh si vendor dan sebagainya, kita kan harus cover tuh ke klien. Itu sangat-sangat menguras otak. Entah itu dari sisi kalian menjelaskan ke si klien tersebut ya harus benar-benar dapat dipahami oleh klien tersebut. Dimana kan bisa dibilang klien tuh backgroundnya beda-beda ya. Nggak semua orang tuh bisa dibilang backgroundnya teknisi dan lain sebagainya. Ada yang backgroundnya dari bisnis, ada backgroundnya dari seni, malah ada juga yang seperti itu ya. Jadi kita perlu menjelaskan sedetail mungkin, kayak misalnya kita ngejelasin ke entah itu ke anak kecil atau ke siapapun itulah. Jadi biar bisa mengerti lah apa yang kita maksud, lalu apa yang bisa diterima oleh si klien tersebut. Seperti itu. Dan juga untuk bisa dibilang untuk pekerjaan ini, kalau misalnya codingan kan oke lah, mungkin dulu itu bisa dibilang gue bisa dibilang agak nggak jago-jago amat sih sebenarnya untuk yang mobilnya itu ya. Tapi alhamdulillah gue bisa bertanggung jawab dan juga bisa mengerjakan semua pekerjaan itu di kantor ya, tanpa membawa pulang hal tersebut ke rumah. Nah, untuk jadi team leader ini ada beberapa pekerjaan yang bisa dibilang tuh harusnya nggak perlu dibawa ke rumah gitu, tapi gara-gara hal tersebut bisa bikin kepikiran. Soalnya kamu harus mikirin nih, misalnya di minggu depan lu harus ngapain nih ke sisi klien. Kalau misalnya di minggu sebelumnya tuh ada problem dan sebagainya, itu agak-agak kepikiran juga. Terus nanti kadang suka traveling nih, kalau misalnya gue ngomong gini ke klien, dia reaksinya gini, nah itu gimana ya, misalnya kayak gimana gitu, handle-nya dari sisi tersebut lah, seperti itu. Oke, ini kebanyakan ngobrol tentang job ya. Oke, balik lagi ya ke tadi terkait untuk aplikasi. Oke, di depan gue ini ada HP ya. Jadi untuk hari ke 1 sampai ke 10 itu ya bisa dibilang yang pertama gue itu lebih nyusun dulu ke sisi layoutnya, malah gue lebih terinspirasi. Soalnya kan basic gue itu bisa dibilang front end developer ya, jadi gue lebih suka yang namanya tuh visual yang ada tampilannya dulu tuh. Jadi gue nyusun dulu tuh si UI-nya. Harusnya kan kalau secara project plan itu dia nggak boleh nyusun dulu. Kita harus nyusun dulu tuh probisnya seperti apa, terus nanti lanjut ke analisa sistemnya mau kayak gimana, relasi antar database-nya dan sebagainya, barulah keluar tuh nanti mockup-nya seperti apa ya, harusnya seperti itu. Cuman berhubung di sini gue kerjanya sendiri dan juga gue mau melakukannya tuh bisa dibilang have fun lah ya. Gue pengen ngelakuin apa yang gue suka dulu gitu. Jadi gue bikin dulu tuh si user interface-nya, atau bisa dibilang wireframe-nya itu di Figma ya. Gue bikin dulu, coret-coret dulu lah. Kadang kalau di jam kerja itu, kalau lagi gabut atau lagi di jam istirahat, gue bikin juga tuh. Kalau untuk ide-idenya misalnya kepikiran bikin kayak gini, langsung gue eksekusi tuh di Figma-nya, bikin kayak gini, catat dulu meskipun masih berantakan. Lalu selanjutnya itu eksekusi di sisi layoutingnya ya. Layoutin di sini gue untuk mobilnya sendiri pakai framework Flutter ya, itu bahasa pemrogramannya pakai Dart. Lalu untuk backend-nya sendiri untuk REST API-nya ya, gue di sini pakai JavaStream ya, lebih tepatnya untuk framework-nya. Kenapa pakai Java gitu? Di saat bahasa-bahasa pemrograman yang lain ada yang lebih powerful gitu, ada yang lebih cepat, entah itu Golang, entah itu Rust, atau entah itu apa ya, misalnya yang paling gampang lagi lah misalnya Laravel dan lain sebagainya ya.
Kenapa malah milih Java Spring? Ya tadi balik lagi, gue pengen melakukan ini se-happy mungkin, sebaik mungkin, meskipun si Java itu kalau misalnya kita build ya ke dalam jar atau lalu kita running, itu resource-nya besar banget lah, kepakainya besar banget. Tapi gue emang lagi pengen bikin backend-nya itu pakai Java Spring. Meskipun gue bisa pakai juga misalnya Python dan sebagainya, tapi gue lagi pengen membentuk portofolio, bikin portofolio juga itu menggunakan backend Java Spring. Dan juga basic gue kan mobile ya sebelumnya, jadi sebelum pakai framework Flutter itu gue bikin mobile itu natif ya, pakai bahasa pemrograman Java dan juga Kotlin ya, untuk layoutnya itu pakai XML dan sebagainya. Jadi untuk Java ya udah bisa dibilang udah familiar ya, soalnya dari zaman kuliah tuh udah belajar lah bahasa pemrograman tersebut. Oke, setelah gue bikin tuh untuk frame-nya dan sebagainya, dan juga kadang pekerjaan yang gue lakukan itu di hari pertama sampai 10 itu random ya. Bisa misalnya di hari pertama kita bikin dulu frame-nya, di hari kedua gara-gara bosen gitu langsung ngoding ke Flutter-nya ya, bikin layout simpel-simpel dulu, misalnya di halaman login dan sebagainya. Lalu balik lagi masuk ke backend. Nah, di sini mungkin agak repotnya itu harus setup dulu ya. Untuk yang JavaScript kan kita harus setup dulu, entah itu autentikatornya dan lain sebagainya. Nah, mungkin di hari ke-1 sampai 10 itu lebih banyak kita ngedevelopment itu di sisi backend-nya ya. Dimana kita harus nge-setup dulu untuk outnya, kan nggak sembarangan API itu harus bisa di open lah, harus beberapa API itu harus ada autentikatornya tuh. Nah, itu lagi kita setting juga, saya setting juga ya di hari-hari saat hari ke-1 dan hari ke-10. Oke. Nah, kalau kalian lihat mungkin sekarang itu udah masuk ke hari 20 ya. Di sini gue baru bikin video ini di hari ke-24 ya, buat dokumenter juga. Itu kalau dilihat di TikTok maupun di Instagram, si aplikasinya udah bisa login, udah bisa ngambil-ngambil data, transaksi, kategori dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kalian pengen memantau perjalanan yang lebih realnya itu, kalian bisa lihat di Instagram maupun di TikTok ya. Karena emang gue juga lagi belajar nih bikin video, lalu bikin setup lightning dan lain sebagainya. Emang gue lagi tertarik di hal tersebut. Jadi biar mengurangi burnout pekerjaan gue yang di kantor ya, yang lebih banyak mikirnya gitu dan sebagainya. Oke, mungkin sekian video perkenalan kali ini ya. Nanti mungkin untuk next video gue akan ngebahas terkait masalah keuangan, investasi, dan juga dari sisi teknologi ya, lebih ke codingan mungkin ya, untuk bahasa-bahasa pemrograman yang terbaru. Terus untuk perjalanan bikin aplikasi ini dari nol sampai jadi itu seperti apa ya. Oke, kalau misalnya kalian pengen ada yang mau ditanyakan, bisa komen aja di bawah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.